Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Anak-anakku yang salih dan salihah, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kita bersyukur pada Allah bahwa kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran tajwid meskipun kita melalui online ataupun daring. Semoga kalian tetap semangat di dalam mengikutinya. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, di dalam pelajaran tajwid semester yang lalu kita sudah pelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin, ya. Jadi kita sudah pelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran yang ke-8, yaitu tentang hukum nun dan mim bertasydid. Ingat tentang hukum nun dan mim bertasydid. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Hukum mim dan nun bertasydid di dalam ilmu tajwid. Mim dan nun bertasydid itu menjadi salah satu pembahasan yang penting di dalam ilmu tajwid. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengulas tentang hukum mim dan nun bertasydid. Hukum nun tasydid dan mim tasydid atau gunnah musyaddadah. Semua huruf yang bertasydid itu pada asalnya terdiri dari dua huruf, yaitu huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat selain daripada sukun. Ya. Jadi huruf pertama itu sukun dan huruf yang kedua itu berharokat. Kemudian diidghamkan atau dimasukkan huruf yang bersukun kepada huruf yang berharokat, sehingga jadilah satu huruf yang bertasydid. Karena bertasydid, maka ada kalanya disebut dengan gunnah musyaddadah. Jadi apa anak disebut dengan apa? Gunnah musyaddadah. Nah, hukum bacaan dari huruf nun dan mim yang ditasydid yaitu wajib dibaca gunnah atau dengung. Yang cara membacanya membunyikan sambil mendengung selama dua harokat. Jadi ditahan dua harokat ataupun dua ketukan atau satu alif. Nah, jadi ditahan dua harokat. Namun karena nun dan mim tasydid ini sangat berdengung daripada nun dan mim yang tidak bertasydid, maka terdapat hukum tersendiri, yaitu bacaan gunnah musyaddadah. Jadi disebut apa anak? Gunnah musyaddadah. Lihat contoh. Yang pertama, ada huruf nun yang bertasydid. Dalam kalimat tertulis jannatun. Jannatun. Lihat di situ ada nun yang bertasydid. Maka dibacanya jannatun. Nah, jadi nunnya double. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat fathah. Jannatun. Nah, kalau dijabarkan tulisannya seperti itu. Sebab apa? Nun bertasydid. Baik. Contoh yang kedua, nun yang bertasydid dalam kata an-nasu. An-nasu. Maka dibacanya an-nas. Lihat, ditulisnya nun double, ya. Nunnya ada dua. Yang pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat fathah. Disebabkan karena nun ditasydid. Contoh yang ketiga, nun yang masih dalam nun yang tasydid dalam kata innama. Innama, nun yang bertasydid maka dibacanya innama. Tulisannya ya nunnya double karena nun
ditasydid. Baik. Sekarang yang keempat, contoh mim yang ditasydid. Mim yang ditasydid. Contoh bacaan summa. Maka tulisannya adalah summa. Mimnya ditulis double. Itu asalnya seperti itu. Asalnya mimnya double. Ya, mim tasydid. Lihat contoh yang kelima. Masih di huruf mim yang ditasydid. Amma atau ummun, ya. Ummun. Itu asalnya dari kata alif mim mim nun. Jadi mimnya double. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat dhammah. Ummun. Yang keenam masih dalam mim yang ditasydid. Mimma. Mim bertasydid asalnya dari mim, kemudian mim lagi. Mimma. Mim yang ditasydid itu asalnya dari huruf mim yang double. Yang awal berharokat sukun, yang kedua berharokat fathah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian contoh gunnah musyaddadah. Contoh nun bertasydid. Inna fihinna malikin nas. Lihat nun yang bertasydid. Malikin nas wa amanahum min. Ya, dia didengungkan, ditahan 2 harokat. Kemudian contoh mim bertasydid dalam kata thumma Muhammadun tuhammilna azabum muqim. Ya. Contoh ayat yang terdapat gunnah musyaddadah di contoh di ayatnya, ya, contohnya dalam Al-Qur'an minal jinnati wan nas. Dalam kata apa? Jinnati dan kata wan nas. Baik. Berikutnya inna a'tainakal kautsar. Dalam kata apa? Inna. Nah, itu bacaan gunnah musyaddadah. Berikutnya innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha, perhatikan nunnya di situ ada tasydid, maka dibacanya dia berdengung, kemudian ditahan 2 harokat. Innaha 'alaihim mu'sadah. Baik. Berikutnya faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ya, mimnya ada tasydid, maka dia ditahan 2 harokat. Baik, barakallahu fikum. Contoh berikutnya tarmihim bihijaratim min sijil wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya. Kemudian bisa jadi nun dan mim bertasydid itu berada di dalam beberapa tempat. Ya, bisa jadi nun dan mim bertasydid berada di dalam beberapa tempat atau dalam beberapa keadaan. Misalkan yang pertama bisa terdapat pada huruf. Contohnya inna atau summa. Ya. Kemudian yang kedua bisa jadi berada dalam isim ataupun kata benda. Contohnya al-tammatu atau an-nas. Nah, itu dalam isim ataupun kata benda. Bisa jadi nun tasydid atau mim tasydid itu berada pada fiil atau kata kerja. Contohnya dammaro.
tadhunnu. Nah itu. Jadi contoh-contoh bacaan gunnah musyaddadah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang nun dan mim yang bertasydid ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita kefahaman dengan ilmu agama ini. Ustaz doakan agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya anak-anakku, diingat-ingat kembali ya, dipelajari lagi supaya kalian bisa mungkin, supaya kalian bisa memahami ini, kemudian dipraktekkan ketika kalian membaca Al-Quran, menjumpai huruf gunnah musyaddadah tersebut. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.